Ya, nah, oke. Enrichment of posterity, jadi menjaga atau memperkaya nasel, keturunan. Nah, nasel ini dia masuk di dalam pembagiannya Ghazali yang 5 itu. Jadi satu pembagian Ghazali itu tentang agama, menjaga agama. Yang kedua, makosid itu pertimbangan yang kedua adalah menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga harta, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga apa? Ulangi lagi, agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Nah, ini yang hari ini kita bahas adalah tentang keturunan. Apa aja sih dimensinya tentang keturunan ini? Ini saya minta sebelum kita masuk ke sini ada satu orang teman yang membaca satu ayat yang akan kita coba angkat dari ini sebagai latar belakang kita. Ini ada surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa surat keempat ayat 9. Ada yang mau baca? Silahkan. Yang baca? Kalau nggak ada, Saya, Pak. oh ya, oh ini silakan dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan Baik, artinya hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang tidak, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif, yatim di belakang mereka. Tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang hmm, betul, menepati kebenaran. baik. Anissa surat keempat ayat 9. Terima kasih Anis Ulul Hikmah Iya, Pak. atas pembahasannya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jadi hendaknya kita itu khawatir lautaro seandainya kita itu kelak akan meninggalkan min khalfihim di belakang kita zuriatan anak cucu di afan yang mereka itu lemah. Jadi teman-teman seharusnya ada kekhawatiran untuk itu secara manusiawi. Ini sudah digariskan oleh Al-Quran bahwa kebanyakan dari manusia itu khawatir akan meninggalkan zuriatan di afa, anak cucu yang lemah di belakang mereka. Khawfu alaihim dan kita khawatir terhadap mereka. Falyattaqullah maka bertakwalah kepada Allah wal yaqulu qaulan sadida dan katakan perkataan yang betul, perkataan yang benar. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas apakah betul itu sama dengan benar atau tidak kalau ada waktu nanti di kelas. Yang jelas adalah garis bawahnya kita secara default akan di-set oleh oleh situasi, lingkungan, sosial terutama untuk mengalami satu rasa ketakutan terhadap anak cucu kita. Jadi kalau kita misalkan menikah, nanti takutnya begini, kalau saya menikah, saya sama pasangan saya bakal punya anak apa enggak ya gitu nanti ketika menikah. Apalagi nanti mau lebaran ini pertanyaannya mesti lebih susah dari pertanyaan UTS ini, Pak. Pertanyaannya, kapan nikah? Ya, yang sudah lulus kapan kerja? Kalau udah nikah, kapan nikah? Punya anak? Kamu udah punya anak satu, kapan punya anak dua? Gitu terus. Jadi pertanyaannya selalu membuat kita gelisah. Di kondisi lingkungan itu akan membentuk psikologi kita untuk psikologi gelisah terutama tentang keturunan kita, anak cucu yang kita khawatir anak cucu itu lemah. Kalau misalkan kita punya anak, saya punya anak nih Pak, kemudian saya akan menyekolahkan anak saya supaya anak saya tidak menjadi miskin seperti saya. Jadi kita ada kekhawatiran, motif kekhawatiran itu kita titipkan untuk jadi motif sekolah anak kita. Saya akan memberikan dia biaya biaya hidup yang cukup ketika dia merantau, Pak, supaya dia tidak merasakan kelaparan ketika di rantau sebagaimana dulu saya merasakan kelaparan. Bahkan kita rela berkorban, kita tidak makan, hanya makan nasi dan garam. Yang penting anak kita di tempat rantau itu eh, makanannya bagus itu. Karena kita khawatir mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan di masa depan. Jadi kekhawatiran inilah yang menjadi default bagi perasaan kita sebagai seorang manusia terhadap keturunan kita kelak.
Saya khawatir, atau paling tidak kekhawatiran kita gini, saya khawatir anak kita nanti atau anak turun saya, Pak, itu tidak sesoleh saya. Kalau sekarang saya pakai jilbab, saya khawatir anak cucu saya besok tidak pakai jilbab. Saya khawatir anak cucu saya itu enggak sholat ke masjid gitu, enggak jamaah di masjid gitu, enggak puasa, enggak qiyamul lail, enggak sholat duha, enggak sedekah, enggak sepinter saya gitu kan. Bahkan saking khawatirnya kita setting tuh cita-cita anak kita sebagaimana cita-cita kita. Kalau kita kerjaannya misalkan jadi, misalkan apa ya, pegawai negeri sipil ya, ASN. Saya mau anak saya pokoknya harus jadi ASN. Paling enggak dia nikah sama ASN lah. Sampai kita set sedetil itu. Gitu. Anak kita harus jadi sebagaimana fotokopian dari diri kita. Karena apa? Karena kita khofu alaihim, kita itu takut, khawatir bahwa anak kita suatu saat di belakang kita akan kesulitan hidup tanpa kita. Gitu. Dan kekhawatiran inilah yang kemudian menjadi salah satu motif kita. Khawatir boleh nggak sih, Pak? Boleh aja. Khawatir terhadap anak boleh aja. Tetapi khawatirnya harus proporsional. Harus sesuai dengan makosid syariahnya. Jadi tidak terlalu luber kekhawatiran kita terlalu berlebihan, sehingga anak kita tidak mendapatkan kesempatan misalkan untuk kuliah di luar kota di mana dia lahir, padahal dia pengen merantau. Anak kita yang jiwa adventure-nya itu tinggi, kemudian kita larang main ke sungai gara-gara sungainya takut dia tenggelam atau disedot tonggo tinggi misalkan. Anak kita yang sukanya naik gunung gitu, kemudian jadi kita larang gara-gara kita khawatir kita sendiri tidak bisa naik gunung dan lain-lain. Paling tidak motif kekhawatiran itu boleh ya. Jadi khawatir terhadap anak cucu itu boleh, eh, asalkan kekhawatiran yang baik, kekhawatiran yang baik, yang positif. Jangan sampai kita khawatir, tapi justru kekhawatiran kita itu membuat anak kita jadi khawatir atas dirinya sendiri. Saya khawatir saya tidak bisa menuruti keinginan bapak saya yang menyuruh saya menjadi pegawai. Saya khawatir tidak bisa menuruti keinginan ibu saya yang ibu saya nyuruh saya nikah dengan orang kaya, orang tajir. Kekhawatiran orang tua menular ke kekhawatiran anak, sehingga dengan kekhawatiran itu anak menjadi terhambat tumbuh kembangnya. Psikologinya jadi tidak mature, tidak matang gara-gara kekhawatiran kita yang terlalu over tadi. Gitu. Nah, maka dari itu khawatir itu wajar gitu ya. Khawatir itu wajar, khawatir itu biasa, tidak masalah. Tetapi khofu alaihim itu kan dzurriyyatan apa ini. Jadi anak kita yang lemah dan kita khawatir itu, kekhawatiran inilah yang menjadi salah satu motif kita harus menjaga keturunan kita. Kan Al-Quran sudah isyaratkan itu, maka kita perlu menjaga anak turun kita dari kekhawatiran itu tadi, dari hal-hal yang negatif itu tadi. Jadi kita mulai preventif terhadap itu semua. Nah, ini coba saya ringkas di sini di diagram ini. Ya, jadi menjaga nasel, menjaga keturunan itu paling tidak ada beberapa kotak yang perlu kita kita usahakan untuk supaya itu bisa aman sehingga anak kita juga nanti hasilnya akan menjadi anak yang tidak mengkhawatirkan kita. Yang pertama, kita perlu membangun moral dan intelektual di dalam jiwa anak kita. Yang perlu kita bangun moral dan juga intelektual. Kemarin sudah itu kita bahas panjang lebar tentang pentingnya intelektual itu, akal itu dibangun sejak sejak dini. Anak itu boleh balik, tapi akil juga harus seimbang. Jangan cuma dia balik aja, tapi nggak akil gitu. Balik itu berarti anak itu mature, anak itu matang secara secara ini ya, secara biologis dia balik. Orang-orang ini. Eh, balik. Nah, balik. Balik itu berarti matang secara biologis. Ini biologis, biologis. Satunya balik itu ada namanya akil, akil. Nah, akil. Akil ini berarti dia matang secara psikologis, psiko, psiko. Oke. Di biologis dan psikologis harus imbang. Jangan sampai anak kita cuma matang di baliknya saja, biologisnya matang, tapi akilnya nggak sampai, psikologisnya nol. Sehingga ketika dia hidup mandiri di kampus, dia nggak bisa hidup gitu. Dia harus setiap hari diteleponin sama ibunya, KRS aja bapaknya yang KRS-an gitu kan. Nggak berani ngurus KRS, nggak berani ketemu Kaprodi. Jadi akilnya, psikologinya belum matang.
baliknya iya anak itu gede gitu kan, karena itu kuat, sudah bisa naik motor, sudah bisa pegang stang punder, tapi secara psikologis dia tidak mampu membawa baliknya itu tadi. Jadi akil dan balik ini harus paling tidak seimbang ya, paling tidak berirama. Kalaupun balik duluan yang datang ya nggak apa-apa, asal disusul kemudian dengan akil. Kalaupun akil duluan yang datang ya nggak apa-apa, yang penting balik menyusul kemudian. Jangan sampai susulannya lama. Jadi akil akil ini ada, kemudian baliknya di belakang jauh, atau balik dulu leading di depan, akilnya di belakang jauh. Jadi nggak seperti itu. Paling tidak seirama lah. Dua-duanya hampir hampir sama berdekatan datangnya. Jadi tidak terlampau jauh. Jadi ini nanti kalau akil sama balik sudah seimbang, maka akan sampai ke titik yang namanya proper upbringing, moral and intellectual development itu tadi. Jadi dia moralnya terbangun dan juga intelektualnya terbangun. Moral itu psikologis, yaitu akil, ya balik, gitu. Balik secara moral. Kemudian intelektualnya, mohon maaf, intelektualnya sampai akil, kemudian moral secara baliknya. Jadi dua-duanya sama-sama tercapai. Itu yang perlu kita kembangkan di anak-anak kita. Maka yang pertama kalau teman-teman punya anak, ajarkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan jangan ajarkan buru-buru ini papa, ini mama ini. Kalimat pertama yang harus anak-anak itu mampu ucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebelum dia bisa bilang papa, mama, sebelum dia bisa bilang bapak, ibu atau umi, abi. Jadi, intelektualnya itu dibangun berdasarkan tauhid, gitu, berdasarkan bahwasanya dia datang ke dunia ini, yang datangkan itu ya Allah, bukan kedua orang tuanya, tapi Allah yang menciptakan dia, dan dia harus mengabdi kepada Allah dengan intelektual yang baik. Yang pertama, kemudian yang kedua, di sini ada marriage and family integrity, pernikahan dan uh, integrity ya, integritas di dalam keluarga. Yang di sini yang nanti ketika sudah lulus mau langsung nikah, ada nggak di sini? Di 67 orang ini yang nanti ketika sudah lulus mau langsung nikah, cita-citanya ada? Ngaku aja. Ada nggak? Nggak ada. Azara Wafik. Azara Wafik mau langsung nikah nggak? Bentar dulu Pak, enggak dulu. Oh, nggak. Saya tak prediksi ini. Ada mungkin ya beberapa orang sebatas sebut. Kayaknya ada yang habis selesai mau langsung nikah. Bentar. Eh, Nafis Azam. Nafis. Gimana, Pak? Habis habis lulus, terima toga sama ijazah, 1 bulan kemudian mau nikah. Enggak, Pak. Lah kemarin bilangnya katanya mau nikah kok nasi dami ya. Pernah bilangnya gitu, Oh Pak. ya, oke oke. Gak ada yang mau nikah. Eh, paling enggak rata-rata nikah umur berapa nih targetnya? Rata nikah umur berapa targetnya? 25. Ada yang 25. 25 Pak. 25, Kalau oke. dulu, Alasannya mesti nanti ditakoi, alasannya mau ya mirip-mirip Nabi lah Pak, gitu kira-kira 25 gitu ya. 25 Nabi Muhammad nikah sama janda Khadijah, usianya 40. Ya kalau mau ikut-ikut sama Nabi 25 ya versusnya ke 40. Ya, oke 25 tahun. Sih ideal lah 25 tahun. Nah, menikah itu termasuk menjadi salah satu cita-cita kita. Jadi kalau teman-teman punya buku catatan di kamar ya, atau di tempat belajar itu ada buku catatan tulis itu. Saya menikah di tahun ini, insya Allah. Bismillah saya menikah di tahun ini. Karena kalau kalau kita menjaga harta kemarin itu, kalau keran itu cuma satu, itu ngalirnya rezeki ya cuma dari satu keran itu. Tapi kalau keran kita dua, maka aliran rezeki itu ya buka 2 keran itu dua-duanya ngucur air. Jadi kalau kalau kita mau rezekinya lebih banyak, kerannya juga harus 2 lah itu. Atau bisa juga 3, 4 dan dan seterusnya. Jadi kerannya harus lebih dari satu. Nah, cara untuk menjaga harta salah satunya adalah institusi keluarga. Teman-teman harus punya institusi keluarga. Percuma itu. Gak ada gunanya belajar fikih nikah sampai umur 30 tahun, 35 tahun, tapi orang dan nikah-nikah ya percuma. Itu sama kayak orang belajar fikih sholat tapi ratau sholat itu bodoh. Maka kemudian belajar fikih nikah itu penting. Ikut seminar pranikah itu juga penting. Tapi juga guru ikut seminar tok terus mojok makan snack.
letak-letuk di pojokan masjid, nggak praktek-praktek gitu kan, cuma mau dapat sertifikatnya aja, nggak berguna untuk sertifikat itu kalau tidak kemudian diresapi, kemudian dipraktekkan supaya merasakan rasanya gula betul-betul, bukan cuma teori tentang gula, tetapi kita mencicipi rasa manis dari gula itu tadi. Gitu, gitu ya, menikah. Nah, di Indonesia ini ada satu isu penting yang perlu Pak Susi sampaikan. Di Indonesia itu kita punya isu tentang menikah ini ya. Salah satunya yang sudah tren ini di Indonesia adalah isu LGBT. Lagi ngapain Pak? LGBT. Lagi BT Pak. Lagi BT LGBT. Lesbi, gay, biseksual. T-nya apa T? Lesbi, gay, biseksual, biseksual. T-nya apa? Transgender, Pak. Transgender. Transgender. Oke, betul. T-nya itu transgender, bukan trans Jakarta atau trans Solo ya. Transgender. Transgender. Jadi L itu lesbi itu berarti perempuan sama perempuan, P versus P. Kalau gay itu berarti laki-laki sama laki-laki. L, waduh ada gempa bumi. Nah, ya. L taruh sama L, kemudian B itu biseksual. Berarti bisa bisa ke L, bisa ke P. Jadi ini L, misalkan L itu bisa ke L juga bisa ke P, biseksual. Atau ini P, perempuan itu bisa ke L, bisa juga ke P juga. Nah, gini ya skemanya. Kemudian transgender itu dia laki-laki terus pindah ke perempuan, operasi, jadi ditebang gitu kan, tiang listriknya, atau perempuan pindah ke laki-laki transgender. Ya, biasanya di di Prambanan itu di lampu merah tuh ada tuh, ya kan ada eh, bencong-bencong banci-banci di Prambanan itu ngeri sekali tuh bancinya Banyak, itu. Pak. Oh ya, lampu merah itu kan betul kan di Prambanan tuh. Terus Betul. yang orang Klaten ngerti banget itu pasti apa gitu. Saya pernah bawa orang Mesir dari Mesir dari Jogja PP Pusat kan Muhammadiyah mau diantar ke UMS. Saya satu mobil sama beliau. Terus begitu sampai ke lampu merah Prambanan, dia kaget ya, kayak mau pingsan orang itu. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar katanya. Itu apa? Itu apa? Itu ada kayak gitu. Di Mesir nggak pernah ada kayak gitu saya lihat. Itu kok laki-laki tapi pakaiannya kok kayak gitu, atau yang pecotot kok pakaian, wah itu langsung orang Mesir itu gegeran di mobil. Dia nggak pernah lihat orang yang seunik itu di Indonesia. Nah, ini adalah isu yang merongrong ketahanan keluarga. Nah, merit ini nanti dirongrong dengan ini. Kenapa? Karena transgender, LGBT, lesbika itu mereka otomatis merusak institusi ini karena laki-laki akan menikah dengan laki-laki, dengan perempuan menikah dengan perempuan. Di Indonesia banyak juga. Salah satunya misalkan tokoh gay. Nanti teman-teman tolong di browsing di internet ya, gaya 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 Nusantara, gaya Nusantara, Nusantara. Kan di browsing aja di ini ketua dari Gaya Nusantara ini dosen ini S3 doktor. Dia dokter di Amerika, ngajar di salah satu perguruan tinggi ternama di Jawa Timur. Sekarang dia ketuanya Gaya Nusantara. Gay dia. Dia bisa. Gay itu dia jadi dosen luar biasa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Bayangkan. Dia kemarin daftar ke Komnas HAM, mencalonkan diri di Komnas HAM. Hampir satu tahap lagi lolos tuh. Verifikasi terakhir akhirnya nggak lolos. Alhamdulillah. Kalau Komnas HAM dipegang sama orang kayak gitu, mana di Indonesia kan? Itu nanti dicek siapa orang masuk itu ke kampus, ke institusi akademik murni yang tidak punya kepentingan apa-apa, tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan ekonomi, kepentingan apapun, masuk di intelektualitas. Ngeri sekali. Jadi perempuan nanti ujung-ujungnya mesti ada pembolehan menikah perempuan dengan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Awalnya kenapa LGBT ini muncul? Awalnya kenapa LGBT ini muncul adalah adanya gerakan namanya feminisme. Fe, fe, feminisme, feminis. Inti dari gerakan feminisme ini adalah gerakan sosial, ya kan? Gerakan sosial yang tumbuh protes karena perempuan itu dianggap tidak sebanding dengan laki-laki. Jadi dianggap tidak sama dengan laki-laki dalam sisi haknya.
Maka orang-orang perempuan di barat itu akhirnya protes. Kami itu bisa kerja, kayak suami kami juga itu yang rambut panjang dia perempuan. Kami juga bisa kerja gitu kan. Kami juga bisa cari duit. Kami juga bisa menghidupi diri kami sendiri. Protes akhirnya mereka. Dari gerakan sosial ini protes. Akhirnya kami mau disetarakan dengan laki-laki. Ya, setara tuh dengan laki-laki. Hak politiknya setara, kemudian ekonomi setara, hak untuk mencari kerja sama dengan laki-laki sama, disetarakan. Dari itu semua, akhirnya feminisme ini melaju ke yang namanya feminisme radikal. Radikal. Dari feminisme ekonomi yang tadinya merasa tertindas oleh laki-laki dari sisi ekonomi, gitu kan, relasi kuasa, akhirnya dia masuk ke feminisme radikal. Bukan cuma feminisme dalam sisi hak ekonomi maupun hak sosial, tetapi feminisme radikal. Dia bilang gini, perempuan itu jangankan bekerja, jangankan di sisi ekonomi maupun sosial, kepuasan seksual itu kami bisa dapat tanpa harus ada laki-laki. Gitu. Jadi mereka sampai titik di mana mereka beranggapan kami bisa memperoleh kepuasan seksual di dalam diri kami yang manusiawi itu tanpa harus ada laki-laki. Kami tidak tergantung dengan laki-laki. Radikal tuh pikiran, feminis radikal. Akhirnya muncullah GL, lesbian. Jadi perempuan berrelasi seksual dengan perempuan. Bukan hanya relasi biasa ya, relasi seksual. Karena mereka menganggap kami tidak butuh laki-laki sampai titik ini, betul, sampai kami tidak butuh dalam urusan biologis gitu. Kami bisa dapat itu sendiri dari sesama perempuan. Nanti kemudian feminisme ini menular ke laki-laki. Oke, kalau begitu, kalau memang perempuan bisa mendapatkan kepuasan biologis seksual tanpa adanya laki-laki, laki-laki kalau gitu juga bisa mendapatkan kepuasan biologis atau seksualitas tanpa harus ada perempuan. Maka muncullah G di sini. Yang tadinya L, kemudian di sini muncul G, gay. Oke, kita nikah sama laki-laki. Saya nikah sama laki-laki. Oh, tidak apa-apa. Kalau memang perempuan nggak mau, saya nikah sama laki-laki. Protes juga yang laki-laki itu. Protes juga. Nanti gerakannya terus bergulir sampai ada biseksual. Oke, kalau begitu, saya sekarang lebih merangkul semuanya. Saya tidak mendiskreditkan laki-laki atau perempuan. Laki-laki saya terima, saya laki-laki, laki-laki saya terima, perempuan pun saya terima. Akhirnya jadi biseksual. Nah, biseksual. Oke, melaju terus feminisme radikal ini hingga akhirnya kalau saya sekarang laki-laki, bahkan saya sendiri punya hak untuk merubah kelaki-lakian saya. Operasilah dia kemudian kan jadi perempuan, waria, wanita separuh laki-laki itu. Kalau saya perempuan, saya punya hak untuk mengubah gender saya menjadi laki-laki. Jadi muncullah yang namanya T, transgender. Nah, LGBT. LGBT muncul dari radikalisme feminis. Kalau sudah sampai titik ini, maka institusi keluarga, hifdzun nasl, menjaga keturunan itu mulai mulai ter, tergerus itu. Jadi dia tidak punya pondasi lagi, rumah tangga tidak punya pondasi lagi. Dia punya gimana kemudian kebahagiaan itu bisa bisa diperoleh kalau seandainya di dalam keluarga itu tidak ada pasangan laki-laki dan perempuan, laki-laki sama laki-laki. Kasus sudah banyak. Begitu gay itu menjalin hubungan asmara dengan sesama laki-laki itu ya, maka dia akan lebih sadis daripada laki-laki dengan perempuan. Relasi kuasanya sampai ada gay yang saling membunuh, saling intimidasi, sampai penggal mutilasi itu beritanya banyak sekali. Maka ini yang terjadi. Keluarga tidak akan terjaga. Kalau keluarga tidak terjaga, tidak terintegritas dengan baik, tidak terintegriti, maka dampaknya adalah keturunan yang tidak terjaga, keturunan dzurriyyatan apa keturunan yang lemah tadi. Murat marit campur aduk. Ya. Nah, saya pernah baca di berita di CNN apa di mana ya lupa. Ada orang nikah sama Magic Jar itu sama Magicom itu di Jepang apa yang gitu. Kok iso gitu nikah sama Magicom Magic Jar. Kalau penanak nasi terus ada nikah orang nikah saya nikah sama kucing malah sekarang menikah. Ya sekarang yang lagi tren itu juga tuh di berita-berita orang nikah sama boneka. Oh, beli boneka yang kayak perempuan itu terus dinikahi dulu. Udah saya nggak butuh perempuan, saya cukup pakai boneka itu aja udah. Lah kan ya sudah. Kok itu akalnya udah rusak, kemudian institusi keluarga pun nanti akhirnya dirusak. Dampaknya adalah Jepang sekarang mengalami yang namanya krisis demografi.
krisis demografi. Nggak punya orang yang mau nikah itu nggak ada. Jadi generasi mudanya habis, generasi kerjanya nggak ada. Orang-orang sepuh semua kalau sudah habis, nanti dampaknya ke ekonomi. Ekonomi Jepang juga akan kolaps karena nggak ada pekerja produktif di sana. Orang-orang tua semua nggak ada yang mau nikah di sana. Makanya tadi tadi saya tanya tuh sama Nada, kapan mau nikah tuh Nada? Ustadz Fahmi mana Ustadz Fahmi? Ada Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi. Ya, Oh ya, Ustadz Fahmi itu tadi itu datang itu udah jam 6 Zoom dibuka, Ustadz Fahmi udah join. Orang, orang rajin gimana Ustadz Fahmi ini? Ustadz Fahmi nanti kalau habis lulus mau nikah usia berapaan nih? Ustadz Fahmi? ya kira-kira 26-an lah. Tuh, kok nggak 25? Ini ada motif apa ini? Atau menunggu menunggu calonnya lulus S2 atau gimana kira? Ya, enggak kira-kira saja. 26 itu kira-kira. Oke. 26 itu udah lulus S3 ya, Ustadz Fahmi ya. Dan bisa Min, lancar. Oke. Terima kasih Ustadz Fahmi, mudah-mudahan lancar. Ya, jodoh nggak jauh-jauh kalau Ustadz Fahmi. Biasanya jodoh itu yang deket-deket aja. Gitu, kan? Lanjut. Kalau sudah merit atau family integrity, kita masuk ke need fulfillment. Jadi pemenuhan kebutuhan. Nah, sudah familinya oke, kemudian kebutuhannya terpenuhi. Ini nanti masuknya ke bagian harta ya, yang kemarin kita bahas tuh. Elit global itu harta. Ya. Oke, sudah setengah jam nih ya, jadi kita 10 menit lagi. Kalau sudah harta terpenuhi dari keluarga yang stabil, jadi kalau keluarga yang stabil itu cari nafkah itu enak. Jadi kita belanja itu nggak mubazir itu. Belanja itu cash flow keluarga itu tertata, itu jelas. Kalau misalkan sekarang Ustadz Fahmi belum punya keluarga, gitu kan, belum menikah, maka biasanya orang belanja itu saya karena PDW, tuku tiket bioskop, kemudian beli apa, buka sesuka-sukanya, mau mewah, mau segala macam, nggak terstruktur. Tapi kalau sudah punya keluarga, nanti akan terstruktur. Oh, ini buat beli jilbab istri saya. Oh, ini buat THR anak-anak, buat THR istri, ini buat infak, buat apa segala macam. Udah terapi. Nah, akhirnya nanti need fulfillment-nya ini akan tertata. Kemudian clean and healthy environment. Environment. Jadi bersih, sehat apa lingkungan. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Tadi pagi itu saya jadwal kultum di salah satu masjid. Terus saya bilang gini ke bapak-bapak atau ibu-ibu di jamaah masjid. Bapak Ibu-ibu, usia kita itu kan terbatas ya, 60-70 tahun. Sedangkan usia kaum-kaum terdahulu itu kan sampai ribuan tahun, 1000 tahun, 900, 800 tahun. Maka kalau kita ngejar amal itu ijen itu satuan, jadi kita amal sholat satu, kemudian dihitung satu, itu nggak akan bisa nyampe karena dosa kita terlalu banyak. Jangan kan yang sunnah, yang wajib aja nggak nyampe kita ke surga gara-gara yang wajib. Susah itu wajib aja kita bolong-bolong kadang karu-karuan gitu kan. Maka susah. Maka gimana caranya Bapak Ibu sekalian bisa kemudian beramal dengan amal yang sedikit, yang sederhana, tetapi amal itu sustain, berkelanjutan. Maka misalkan kita bangun masjid, nanam pondasi di masjid, nah orang yang injek masjid itu, pahalanya kita dapat kekirim pahalanya ke kita. Walaupun kita sudah wafat, sudah gak ada. Kita wakaf Al-Quran, orang yang baca Al-Quran, siapapun itu, pahalanya akan sampai ke kita. Kita ngasih orang buka puasa, 100 orang. 100 orang itu pahalanya masuk ke kita puasanya. Kita punya status WhatsApp, statusnya mengajak, misalkan berdoa ketika hujan. Ada 100 orang baca dan 100 orang berdoa. Maka 100 orang yang dapat pahala itu, pahalanya juga ke kita. Jadi satu amalan itu bisa 100 kali lipat dan kembali ke kita tanpa mengurangi amalan orang yang baca doa tadi. Nah, salah satu amalan yang bisa diwujudkan adalah menanam pohon. Menanam pohon. Cara menanam pohon, pondasi di masjid atau pondasi di musola. Nanam pohon itu sederhana. Sederhana. Tanam itu biji dari kecil, kemudian urus itu biji sampai dia jadi pohon yang besar. Pohon ini nanti akan bertumbuh menjadi pohon yang besar.
Setiap buah yang dihasilkan oleh pohon ini, ketika buah itu dimakan oleh orang, maka pahalanya masuk ke kita. Ya kan? Setiap serangga yang hinggap di daun yang kita pohon itu kita tanam, gitu kan? Dia makan daun dari pohon kita. Setiap itu pula kita dapat aliran pahala. Setiap orang yang ngiyop berteduh di bawah pohon kita, entah gara-gara panas atau hujan, orang itu akan mengirimkan pahala untuk kita menanam pohon. Setiap kupu-kupu, ya kan, yang membawa serbuk sari dari pohon kita ini, kemudian serbuk sari itu menempel di bawah angin atau di bawah kupu-kupu ke pohon yang lain, kemudian pohon itu berbuah, pohon yang lain berbuah di sini. Ya, buah yang lain dari pohon yang lain, yang serbuk sarinya dari kita, pohon kita, itu juga membawa pahala untuk kita. Setiap bayi yang lewat di bawah pohon kita pagi-pagi didorong pakai geledekan itu, pakai gerobak bayi, menghirup udara segar yang karbonnya itu diserap, karbon dioksida CO2 yang bahaya diserap oleh daun pohon-pohon kita, terus dikeluarkan O2-nya yang sehat untuk bayi tadi. Kemudian diserap oleh bayi tadi. Kita menyumbang kehidupan untuk bayi itu. Walaupun kita sudah mati. Terus-menerus pohon itu akan menghasilkan kebaikan untuk kita. Dan itu sesuatu yang sangat murah. Kita harus rela, bayangkan, satu bumi ini kita hinggapi 5 miliar orang. Satu bumi ini kita bagi 5 miliar orang untuk tinggal. Bahkan bisa lebih. Kalau semua pohon kita babati, gitu kan, betapa banyak kehidupan yang akan menjadi korbannya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa nanam pondasi di masjid, nggak bisa bikin masjid Zayed gitu, semewah itu di Solo, ya sudah, ceblok kayak apa, tancapkan itu tanah itu, tancapkan batang pohon di situ, setek di situ, kemudian benih di situ, nanti jadi besar, itu jadi pahala yang terus menerus ngalir untuk kita. Jangan remehkan masalah pohon. Setiap air yang terevaporasi dari pohon ini masuk ke bawah akar, dari bawah akar naik ke atas menjadi awan, menghujani tempat-tempat tertentu, dan kemudian membawa kesuburan, panen yang berlimpah. Setiap bulir padi yang dari hujan yang terevaporasi dari pohon kita, itu jadi pahala untuk kita. Bayangkan betapa besar pahala dari satu pohon yang kita tanam. Clean environmental. Jadi kita bersih ini, lingkungan kita bersih, kita dapat pahala juga. Keturunan kita sehat. Kita tidak khawatir lagi. Buat tuh program itu. Menanam satu pohon setiap bulan. Bukan cuma membeli satu buku setiap bulan, tapi menanam satu pohon setiap bulan. Masjid itu tempat kita tinggal itu, tanami pohon-pohon itu, tanami kemudian tumbuhan-tumbuhan yang bisa menyerap karbon di sekeliling kita. Knalpot begitu banyak, serap itu karbonnya, kemudian tuangkan semua ke lingkungan yang bersih di dalam. Gitu ya. Ini harus teman-teman. Yang terakhir, kalau keluarganya stabil, kalau need fulfillment-nya terpenuhi, kalau lingkungannya bersih, maka kita akan terbebas dari fear, rasa takut akan masa depan. Saya selama hidup, Pak Sugih, saya sudah menanam 100 pohon besar. Beringin saya tanam, Pak. Lahan saya punya lahan nganggur itu, Pak, di Selo misalkan, 1 hektar. Itu saya tanami tanaman-tanaman penghijauan semua. Dan saya tidak bangun rumah di Selo. Kalau saya bangun rumah di Selo, di pegunungan itu rentan di bawah itu kena banjir, Pak. Rentan longsor karena gara pondasi saya itu. Gara-gara pondasi saya tidak mengakar sebagaimana akar pohon yang mencegah kelongsoran itu. Saya tanami lahan 1 hektar saya pohon penghijauan. Sampai saya mati, wasit saya ke anak-anak itu, pohon itu jangan ditebang. Kalau dia mau mati kritis, tanam lagi yang baru. Begitu seterusnya. Wasiatkan ke anak cucu kita untuk menjaga lingkungan dengan baik. Pahalanya terus ngalir ke kita. Terus ngalir ke kita. Sebaliknya, kalau kita abai dengan lingkungan, masalah pohon yang kecil aja, kita abai, ada pohon kita tebangi itu, kita buat pondasi, kita tanami beton, tanami semen di situ, tanami cakar ayam. Betapa miskinnya kita. Potensi pahala yang sedemikian besar itu kok hilang di depan mata kita. Potensi pahala yang sustainable, yang berkelanjutan itu hilang di depan kita. Maka ini sesuatu yang perlu kita jadikan renungan di bulan Ramadan. Sejauh apa kita beribadah secara pribadi, sosial maupun ibadah lingkungan yang kita persembahkan untuk menjaga
kehidupan di atas muka bumi ini tadi. Kalau itu nanti sudah tercapai, maka ujung-ujungnya kita akan mendapatkan satu hal yang sangat penting, yaitu sustainable human development. Jadi kehidupan manusia yang berkelanjutan. Nggak perlu kita cari planet lain, gitu kan. Nggak perlu kita kemudian pindah ke Mars, nggak perlu kita bikin Voyager kita kirim sampai ke luar angkasa yang sekarang hilang itu untuk mencari kehidupan. Oh, rasa repot-repot terbang jauh-jauh. Bumi ini kita rawat dengan baik, maka bumi ini akan menjadi sahabat kehidupan kita bersama, insya Allah. Gitu ya. Jadi eh, menjaga keturunan itu poin-poinnya ada 1, 2, 3, 4, 5 poin kotak ini paling tidak teman-teman bisa menjabarkannya dengan baik nanti ketika muncul di ujian atau paling tidak ini menjadi renungan Ramadan kita. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Silakan. Program lingkungan apa yang sudah teman-teman kerjakan selama bulan Ramadan? Apa? Tanya nih satu orang. Lintang Zahra. Pak, Pak, Ya, mau oke. tanya, Ya, silakan. um, how Makassar ini, kan ini soal keturunan ya, how Hmm. Makassar memandang fenomena child free? Ajak free. Ya, oke. Ya, Hmm. Saya bebas kalau saya mau punya anak apa nggak punya anak ya terserah saya gitu kan. Eh, saya tidak terintervensi dengan hanya sekedar pertanyaan kapan mau nikah, kapan mau punya anak gitu. Child free itu kebebasan seseorang. Betul itu kebebasan seseorang, tetapi kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi di dalam makosid memandang bahwa kebebasan kita itu tidak kebebasan freedom, absolute freedom, jadi tidak kebebasan yang sifatnya mutlak, tapi kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Untuk masalah child free, ketika memang tidak ada kasus yang berdampak kepada kehidupan dia. Misalkan kalau saya nanti punya anak, maka saya akan sulit untuk melahirkan. Sesar pun ini berbahaya karena saya punya darah tinggi, saya punya eh, kasus ini itu di dalam kesehatan sehingga dokter memvonis saya lebih baik tidak punya anak. Maka dalam kasus ini child free tentu dibolehkan bahkan bisa wajib punya. Tapi kalau dia tidak punya alasan untuk itu, hanya alasan egoitas untuk mematahkan bahwa saya punya punya kehendak sendiri untuk tidak memiliki anak itu kan. Nah, itu saya kira perlu ditinjau ulang kembali apakah apakah benar keinginannya itu memiliki apakah benar keinginannya itu benar-benar motif yang murni. Saya kira motif dia untuk tidak memilih walaupun itu kebebasan dia, tetapi apakah kebebasannya itu nanti akan berdampak kepada orang lain atau tidak. Kalau dipastikan memang tidak berdampak sama sekali, ya monggo silahkan dipilih gitu. Dan itu pilihan-pilihan seseorang. Tetapi biasanya orang yang memilih tidak memiliki anak akan memiliki dampak tidak hanya ke dalam dirinya sendiri, tetapi ke lingkungan sekitarnya. Kayak tadi misalkan kasus Jepang itu ya, kalau satu orang berpikir saya tidak punya anak, dia berpikir kan cuma saya yang berpikir saya tidak apa-apa tidak punya anak itu kan. Tapi nanti kalau semua orang berpikir saya nggak apa-apa nggak punya anak, itu kolaps itu negara itu nanti. Kolaps negara. Dan orang itu kalau di Jepang mungkin agamanya bukan bukan Islam ya, ada orang-orang yang bukan Islam, dia tidak punya framework makosid di dalam pikirannya sehingga saya tidak perlu berharap pahala dari anak saya tidak perlu berharap doa dari anak soleh itu. Toh saya tidak punya agama itu ya, saya tidak menyembah Allah, saya tidak punya konsep tentang akhirat itu. Ya monggo silahkan kalau di Jepang. Tetapi kalau di Indonesia yang basicnya kita adalah Islam, dasarnya kita adalah beragama, maka child free ini saya kira perlu ditinjau ulang. Apakah ini egoitas sementara atau memang ini merupakan kebutuhan orang itu untuk tidak memiliki anak lagi. Child free ini biasanya muncul di usia-usia yang sepuh ya, sekitar 40 tahun, 45 tahun, bahkan 35 tahun belum menikah, dia akan jenuh dengan itu dan dia sudah enjoy karena sudah punya pendapatan yang mapan, kemudian juga punya relasi. Eh, saya tidak tahu pemenuhan kebutuhan biologisnya seperti apa. Mungkin dia sudah punya penyaluran dengan caranya sendiri dan itu tentu bukan makosid. Makosid tidak akan melaju ke arah itu. Makosid akan memandang orang yang memilih tidak punya anak itu karena tinjauan kemadorotan, bukan karena tinjauan egoitas sementara bahwa saya tidak punya anak itu ingin mematahkan
anggapan masyarakat bahwa orang itu harus punya anak. Oh, saya boleh memilih tidak punya anak. Kalau hanya itu, tentu nanti yang datang ke dalam dirinya bukan kemaslahatan, makosid kemaslahatan, tetapi justru kemadorotan. Gitu. Bahkan bisa ke orang lain juga kemadorotan. Dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Kalau dosa kecil itu dilakukan satu dengan terang-terangan, yang kedua dengan bangga, gitu kan. Yang ketiga dilakukan oleh orang yang besar. Kenapa? Dosa kecil yang diulang-ulang dilakukan dengan bangga, tidak malu-malu, dilakukan oleh orang besar, menteri, bupati, RT, RW. Kenapa kok jadi dosa besar? Padahal cuma dosa kecil. Karena ketika dilakukan dengan bentuk-bentuk seperti itu, dosa kecil ini rentan ditiru oleh orang lain. Itu. Jadi pikiran untuk child free ini ketika nanti dilakukan oleh seseorang dengan bangga, tanpa ada motif agama yang melatar belakangnya, maka ini bisa menjadi kemadorotan yang besar karena memiliki potensi untuk ditiru oleh orang lain. Yang tiruan itu hanya sekedar tiruan tanpa ada motif keberagamaan, motif pertimbangan kemadorotan maupun kemaslahatan di dalam makosid tadi. Itu saya kira Anis. Pak, berarti in conclusionnya bisa dikatakan child free ini dosa ya at the end. Kan gini, Ya, sekarang kan sometimes ada orang yang they're married, tapi mm-mm, tuh mereka mikirnya ya udah kita hidup berdua tanpa mm, anak, yang penting kita saling melengkapi, saling menyayangkan. Saat ini banyak yang ya, kayak gitu ya, Pak. ya So banyak. they are decide buat child free. Mm-mm. Nah, itu berarti tetap ada dosa ya, Pak. Walaupun Saya tidak, dari oke. kedua belah pihak setuju atau Hmm. gimana? Saya tidak bisa mengatakan dosa atau tidak, itu pertimbangan setiap individu dalam baik dalam keluarga juga itu. Tetapi kalau dia memahami betul bahwa hakikat pernikahan itu adalah eh, keturunan yang akan melanjutkan perjuangan dan visi misi hidupnya itu tadi, maka tentu dia tidak akan berpikir untuk child free, kecuali memang ada kemadorotan kesehatan tadi yang mensupport dia untuk tidak mengambil keputusan child free tadi. Karena memang dalam menikah itu kan makosid menikah itu memiliki keturunan. Kalau dia menikah tetapi makosidnya dikesampingkan tanpa ada kemadorotan yang berhadapan di situ. Jadi maslahat madorotnya tidak sama-sama ketemu. Kemudian maslahatnya disingkirkan, maka tentu dia akan menjauh dari nilai-nilai keberagamaan itu sendiri. Untuk masalah dosa, ini nanti silahkan ditanggung masing-masing gitu. Ini saya tidak mengatakan dosa atau tidak, tetapi dalam titik tertentu ini akan menjadi presiden yang buruk bagi dirinya. Karena tujuan dari menikah tadi adalah membangun keluarga yang sakinah. Dan salah satu bentuk sakinah adalah adanya keturunan yang nanti akan merekatkan kedua belah pihak itu tadi. Apakah ada orang yang menikah hingga meninggal memutuskan child free? Ada nggak kasusnya? Sampai suami Ya, atau Pak. istrinya meninggal yang memutuskan untuk child free? Atau hanya Kalau di sekedar hmm, kalau di daerah lain atau di kota lain pasti ada. hmm, hmm. Nah, kalau ada, saya kira angkanya perlu dipertimbangkan itu seberapa banyak dengan orang yang memutuskan untuk tidak child free di dalam pernikahan. Jangan-jangan angkanya sangat kecil dan angka kecil ini dijadikan sampel. Kalau dalam statistik angka kecil yang sangat kecil dijadikan sampel, dia tidak tidak akan menjadi sampel yang baik, dia jadi sampel yang jenuh di akhirnya. Saya kira itu ya. Jadi menikah itu makosidnya adalah sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Kalau di dalam agama kita, di dalam Islam. Sehingga keputusan child free saya kira di titik tertentu dia akan berbahaya untuk eh, dilangsungkan karena orang-orang akan meniru sehingga nanti di suatu negara bisa nanti satu titik waktu bonus demografinya itu hilang. Kayak kita mikirnya, oh kan cuma saya yang buang permen karet itu di jalan, Pak. Tapi kalau setiap orang berpikir kayak gitu, ya nanti jadi rusak tatanan sosialnya. Ayo kita satu kelas Qiyamul Lail yuk gitu kan. Absen pakai Zoom ketika Qiyamul Lail. Maksud saya nggak usah pakai Zoom, saya juga Qiyamul Lail. Betul gitu. Saya yakin Anda sudah Qiyamul Lail walaupun tidak pakai Zoom. Tapi kalau setiap orang berpikiran seperti Anda, maka Qiyamul Lail kita, program Qiyamul Lail berkelanjutan itu bubar, nggak jadi. Nah gitu, Andi saya kira. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Hikmah. Lanjut ada Ya, lagi? Tadi kayaknya ada satu ya dari bapak-bapak tadi. Ada yang mau menyampaikan gagasannya? Pertanyaan atau gagasan? Silahkan.
Mboten Kabut, baik kalau tidak ada, cukup. Terima kasih. Mungkin teman-teman sedang sholat duha atau sedang menuntaskan hafalan Al-Qur'annya atau sedang menuntaskan khatamnya. Kalau di masjid saya itu khatam minimal 1 kali dia dapat 1 juta rupiah. Gitu. Jadi orang berlomba-lomba untuk memperbanyak khatam di bulan Ramadan ini. Kalau pahamnya kelihatan. Nah, eh, kalau makosid itu kelihatan dalam bentuk fisik, saya kira semua orang akan terus mengupayakan makosid di dalam berbagai bidang, terutama makosid syariah, sehingga orang berkehidupan itu nyaman sekali. Tapi yang menjadi misteri adalah makosid itu kadang-kadang nggak kelihatan, sehingga orang-orang dibilangin, oh, yes, yang penting bisa jalan itu makosid nggak dipikir ya, padahal makosid adalah ruh dari semua amal perbuatan kita. Terima kasih teman-teman sudah mampir di Makosid Syariah kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puisi, eh, ibadah puasa, gitu kan. Sampai ketemu nanti di bulan Syawal, di hari Fitri, di hari yang semuanya bahagia, insya Allah, dan juga di sisi lain di jantung hati kita paling kecil, kita merasakan kesedihan karena kita pergi dari bulan yang selama ini kita dambakan untuk bertemu bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat